Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ibu Devi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pedosfer atau tanah. Apa sih itu tanah? Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Jadi, tanah adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan, bahan anorganik, bahan organik, air, dan udara yang menempati bagian paling atas tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Faktor-faktor pembentukan tanah: I, O, B, T, W. Iklim. Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah adalah suhu dan curah hujan. O. Organisme seperti vegetasi dan jasad renik. B. Bahan induk. Bahan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan induk itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. T. Topografi. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi pembentukan tanah. W. Waktu. Tanah merupakan benda alam yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan pencucian terus-menerus seiring waktu. Komponen penyusun tanah. Partikel mineral. Sebagai penopang tegaknya tanaman, sumber unsur hara sebanyak 45%. Udara. Untuk pernapasan akar dan organisme tanah sebanyak 25%. Air. Untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar sekitar 25%. Bahan organik. Sumber makanan organisme tanah menghasilkan hara dan hormon pertumbuhan tanaman. Rumah bagi organisme tanah sekitar 5%. Karakteristik tanah. Sifat tanah yang dapat diamati adalah sebagai berikut. Pertama, keasaman tanah. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki sifat netral, yaitu pH antara 6,0 sampai 7,0. Tanah yang memiliki pH kurang dari 6,0 bersifat asam, sedangkan bila lebih dari 7,0 bersifat basa. 2. Warna. Warna setiap jenis tanah berbeda-beda sesuai dengan kandungan mineral dan bahan organik. Semakin gelap warna tanah, maka tingkat kesuburannya semakin baik. Urutan warna tanah berdasarkan tingkat kesuburan dari yang tinggi. Ada hitam, coklat, karat, merah, abu-abu, kuning, dan putih. 3. Tekstur tanah. Tekstur tanah adalah urutan partikel tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Tanah bertekstur liat, bersifat lengket, dan menyerap banyak air sehingga sulit diolah. Tanah yang cocok untuk pertanian adalah tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan lempung yang hampir seimbang. 4. Struktur lapisan tanah. Lapisan-lapisan tanah pada profil tanah disebut horizon.
Horizon tanah meliputi horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan horizon R. Horizon O. Horizon ini dapat kita temukan pada tanah-tanah hutan yang belum terganggu. Pada lapisan ini terdapat banyak akar tanaman, jasad tumbuhan, dan hewan. Horizon O merupakan horizon organik yang terbentuk di atas lapisan tanah mineral. Lapisan ini berwarna gelap dan kaya akan humus, merupakan lapisan permukaan. Horizon A. Horizon ini terdiri atas campuran bahan organik dan bahan mineral. Horizon A merupakan horizon yang mengalami pencucian. Pada lapisan ini merupakan eluviasi yang masih mempunyai banyak humus. Lapisan ini berwarna keabu-abuan dan lebih pucat. Warna pucat tersebut akibat banyak kandungan mineral yang hanyut bersama air hujan. Horizon E. Horizon ini terdiri atas lapisan bawah, permukaan yang telah hilang sebagai besar kandungan mineralnya karena terjadi eluviasi atau pencucian. Eluviasi menyebabkan tanah berwarna pucat. Warna tersebut lebih terang daripada horizon A di atasnya dan horizon B di bawahnya. Horizon B. Pada lapisan partikel yang tercuci dari horizon E, terakumulasi. Proses akumulasi mineral hasil pencucian ini disebut iluviasi. Hanya terdapat sedikit mineral organik pada lapisan ini. Horizon C. Horizon ini tersusun atas bahan induk yang sudah mengalami sedikit pelapukan yang bersifat tidak subur. Pada lapisan ini merupakan lapisan tanah terbawah yang terdiri atas bahan induk tanah seperti batuan dasar yang melapuk atau sedimen yang belum memadat. Horizon R. Horizon ini tersusun atas batuan keras yang belum terlapukkan. Lapisan ini merupakan dasar tanah yang terdiri dari batuan yang sangat pejat dan belum mengalami pelapukan. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah pasir memiliki pori-pori lebih kasar daripada tanah liat, sehingga sulit untuk menahan air. Akibatnya, tanaman pada tanah pasir menjadi kekeringan. Konsistensi tanah. Sifat tanah ini berpengaruh pada pengelolaan tanah yang akan dilakukan oleh manusia. Tanah dapat dibedakan menjadi tanah gembur dan tanah teguh. Pada saat tanah dalam kondisi basah, tanah pada saat kering dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanah lunak dan keras. Jenis-jenis tanah di Indonesia. 1. Litosol. Tanah litosol merupakan jenis tanah berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Bahannya berasal dari jenis batuan beku yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna. Jenis tanah ini banyak ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia. 2. Aluvial. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur konsistensi dalam keadaan basah lekat. pH bermacam-macam dan kesuburannya berkisar antara sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah aluvial sungai, dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan. 3. Regosol. Tanah ini merupakan endapan abu vulkanik baru yang memiliki butir kasar. Penyebaran terutamanya pada daerah lereng gunung api.
Tanah ini banyak terdapat di daerah Sumatera bagian timur dan barat, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 4. Tanah organosol atau tanah gambut. Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rumput rawa. Ciri dan sifat: tidak terjadi diferensiasi horizon secara jelas. Ketebalan lebih dari 0,5 meter. Warna coklat sampai kehitaman. Tekstur debu lempung. Tidak berstruktur. Konsistensi tidak lekat, agak lekat. Kandungan organik lebih dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir. Umumnya bersifat sangat asam. pH-nya sekitar 4,0 dan kandungan unsur haranya rendah. 5. Latosol. Latosol tersebar di daerah beriklim basah. Curah hujan lebih dari 300 mm per tahun dan ketinggian tempat berkisar 300 sampai 1000 meter. Tanah ini terbentuk dari batuan gunung api, kemudian mengalami proses pelapukan lanjut. 6. Grumosol. Tanah ini merupakan tanah mineral yang memiliki perkembangan profil agak tebal, tekstur lempung berat, struktur granular di lapisan atas dan gumpal, sampai pejal di lapisan bawah. Konsistensi jika basah sangat lekat dan plastis. Namun, jika kering sangat kasar dan tanah retak-retak. Kejenuhan basah, permeabilitas lambat, dan peka erosi. Penyebarannya di daerah iklim subhumid dengan curah hujan kurang dari 2.500 mm per tahun. 7. Podsol. Jenis tanah ini berasal dari batuan induk pasir. Penyebaran di daerah beriklim basah. Topografi pegunungan, misalnya di daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua Barat. Kesuburan tanah rendah. 8. Andosol. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah dengan kandungan mineral yang telah mengalami perkembangan profil. Volum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan sampai hitam. Kandungan organik tinggi. Tekstur geluh berdebu. Tekstur remah. Konsistensi gembur dan bersifat licin, berminyak, agak asam. Kejenuhan basah tinggi dan daya absorpsi sedang. Kelembapannya tinggi, permeabilitas sedang, serta peka terhadap erosi. Sampai sini dulu ya pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.